Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar menggemparkan datang dari belahan Asia Timur yang penduduknya minoritas Muslim. Seorang guru besar asal Jepang masuk Islam. Kisah perjalanan spiritualnya telah menginspirasi ribuan orang di seluruh dunia, yaitu Atsushi Kamal Okuda, profesor sistem politik di Universitas Keio. Perjalanan beliau menuju Islam adalah sebuah kisah penuh pencarian makna hidup, pergolakan batin, dan penemuan kebenaran yang mengantarnya kepada Islam. Ia lahir di sebuah kota kecil di Jepang pada tahun 1970-an. Ia tumbuh dalam keluarga yang menganut Shinto dan Buddha, dua agama tradisional yang umum dianut oleh masyarakat Jepang. Seperti kebanyakan anak-anak di lingkungannya, Atsushi diajarkan untuk menghormati tradisi, berdoa di kuil, dan menjalani kehidupan yang disiplin serta penuh kerja keras. Namun ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Meskipun keluarganya cukup religius, ia sering bertanya-tanya tentang makna hidup, tujuan hidup, dan apa yang terjadi setelah kematian. Pertanyaan-pertanyaan ini semakin menggelisahkan dirinya seiring bertambahnya usia. Ketika memasuki masa remaja, Atsushi mulai menjauh dari tradisi agama keluarganya. Ia merasa bahwa ritual yang ia lakukan hanya bersifat formalitas tanpa memberikan kedamaian atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendalam yang ada di benaknya. Ia tidak berdiam diri, ia terus mencari jawaban melalui filsafat, sains, dan berbagai bacaan tentang agama-agama dunia. Pada usia 20-an, Atsushi memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Ia mendapatkan beasiswa untuk belajar di Amerika Serikat, sebuah pengalaman yang membuka matanya terhadap keberagaman budaya dan agama. Di kampus, ia bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, termasuk umat Kristen, Yahudi, Hindu, dan Muslim. Meskipun ia telah mendengar tentang Islam sebelumnya, namun pengetahuannya tentang agama ini sangat terbatas. Media di Jepang seringkali memberikan gambaran yang negatif atau keliru tentang Islam, sehingga ia tidak terlalu tertarik untuk mempelajarinya. Namun, pertemuannya dengan seorang teman Muslim asal Mesir bernama Ahmed mengubah pandangannya. Ahmed adalah seorang mahasiswa teknik yang cerdas, rendah hati, dan selalu menunjukkan sikap yang baik kepada semua orang. Atsushi sering memperhatikan bagaimana Ahmed menjalani hidupnya. Ia kagum dengan disiplin Ahmed dalam menjalankan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Atsushi juga terkesan dengan bagaimana Ahmed selalu sabar menghadapi tantangan hidup dan tetap optimis meskipun berada jauh dari keluarga. Apa yang membuatmu begitu tenang dan percaya diri dalam hidup? Tanya Atsushi suatu hari. Ahmed tersenyum dan menjawab, yaitu semua karena Islam. Agama ini memberi saya panduan hidup dan mengajarkan saya untuk selalu bergantung kepada Allah dalam segala hal. Jawaban tersebut membuat Atsushi penasaran. Ia mulai bertanya lebih banyak tentang Islam kepada Ahmed. Dengan sabar, Ahmed menjelaskan tentang konsep tauhid, keesaan Allah, rukun iman, rukun Islam, dan ajaran-ajaran dasar lainnya. Ahmed juga memberikan kepada Atsushi sebuah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris sebagai hadiah. Kemudian Atsushi mulai membacanya sedikit demi sedikit. Awalnya ia merasa kesulitan memahami isi kitab suci tersebut. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa Al-Quran berbicara langsung kepada hatinya. Ayat-ayat tentang penciptaan alam semesta, tujuan hidup manusia, dan keadilan Allah membuatnya merenung lebih dalam. Di antara ayat yang sangat menyentuh hatinya yaitu Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Ayat ini membuat Atsushi berpikir tentang tujuan hidupnya. Selama ini, ia merasa hidup hanya untuk mengejar kesuksesan materi, tetapi tidak pernah merasa benar-benar bahagia. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dengan mengenal Pencipta dan menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Selain membaca Al-Quran, Atsushi juga mulai menghadiri diskusi-diskusi tentang Islam yang diadakan di kampusnya. Ia bertemu dengan komunitas Muslim dari berbagai negara yang menyambutnya dengan hangat. Mereka tidak pernah memaksanya untuk masuk Islam, tetapi selalu menjawab pertanyaannya dengan penuh kesabaran. Salah satu hal yang menarik bagi Atsushi adalah bagaimana Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Sebagai seorang mahasiswa teknik, ia terkesan dengan banyaknya ayat Al-Quran yang berbicara tentang fenomena alam dan sains. Ia merasa bahwa Islam tidak bertentangan dengan logika atau akal sehat, tetapi justru memperkuat keyakinannya akan keberadaan Allah. Perjalanan spiritual Atsushi mencapai puncaknya ketika ia menghadapi sebuah ujian berat dalam hidupnya. Pada tahun terakhir studinya, ia mengalami kecelakaan mobil yang hampir merenggut nyawanya. Selama beberapa minggu di rumah sakit, ia merenungkan hidupnya dan merasa bahwa ia diberikan kesempatan kedua untuk menemukan kebenaran. Dalam keadaan lemah dan penuh rasa syukur karena masih hidup,
Atsushi mulai berdoa kepada Allah. Ia memohon petunjuk dan bimbingan untuk menjalani hidupnya dengan lebih baik. Pada saat itulah, ia merasakan kedamaian yang luar biasa dalam hatinya. Ia yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar untuknya. Setelah keluar dari rumah sakit, Atsushi menghubungi Ahmed dan menyatakan keinginannya untuk masuk Islam. Ahmed sangat bahagia mendengar keputusan tersebut dan membantunya mengucapkan syahadat di hadapan komunitas Muslim setempat. Pada hari itu, Atsushi secara resmi menjadi seorang Muslim dan memilih nama Kamal sebagai nama Islamnya, yang berarti kesempurnaan. Setelah memeluk Islam, hidup Atsushi Kamal Okuda berubah total. Ia merasa menemukan tujuan hidup yang selama ini ia cari. Ia mulai belajar lebih banyak tentang ajaran Islam, termasuk cara sholat, berpuasa, dan membaca Al-Quran. Setelah menyelesaikan studi, Dr. Atsushi Kamal Okuda kembali ke Jepang. Sebagai seorang mualaf di negara dengan populasi Muslim yang sangat kecil, ia menghadapi banyak tantangan baru. Ia sering merasa kesepian dan harus menghadapi stigma dari masyarakat sekitar. Namun, ia tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa ujian ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menguatkan imannya. Ia mulai aktif dalam komunitas Muslim di Jepang dan bergabung dengan organisasi-organisasi yang mendukung mualaf dan membantu menyebarkan pemahaman yang benar tentang Islam kepada masyarakat Jepang. Ia sering diundang untuk berbicara di seminar-seminar dan acara-acara keagamaan, di mana ia berbagi kisah perjalanannya menuju Islam. Perjalanan mualaf guru besar sistem politik di Universitas Keio ini telah menginspirasi banyak orang, baik Muslim maupun non-Muslim. Ia menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang universal dan dapat diterima oleh siapa saja, terlepas dari latar belakang budaya atau etnis. Melalui dedikasi dan ketulusannya, Atsushi telah membantu memperbaiki persepsi tentang Islam di Jepang dan menguatkan iman banyak mualaf lainnya. Ia juga menulis buku tentang perjalanannya menuju Islam yang mendapat sambutan hangat dari pembaca di berbagai negara. Dalam bukunya, ia menekankan pentingnya mencari kebenaran dengan hati yang terbuka dan tidak terpengaruh oleh prasangka. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa hidayah Allah dapat datang kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Melalui pencarian yang tulus, pergolakan batin, dan pengalaman hidup yang penuh makna, Atsushi menemukan Islam sebagai jalan hidup yang membawanya kepada kedamaian dan kebahagiaan sejati. Perjalanan spiritualnya mengajarkan kita untuk selalu mencari kebenaran dan berserah diri kepada Allah dalam segala hal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.